Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardila, NIM 1811003. Saya mahasiswa Stikes Akbidyo Prodi D3 Kebidanan semester 4. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas mata kuliah Positive Parenting. Nah, di mana saya sudah mereview materi yang berjudul Webinar Parenting dalam rangka Hari Keluarga Nasional tahun 2020. Di mana di sana ada 3 motivator yang sangat-sangat hebat dan sangat-sangat bagus materinya. Tetapi saya tertarik dari motivator yang ketiga yang bernama Bapak Willy Budiman Winata. Beliau adalah CEO founder Tanam Benih Foundation yang berjudul Membangun Kebahagiaan Orang Tua dan Anak di Masa New Normal. Nah, di mana sekarang kita sedang berada di posisi COVID-19. Nah, di sana kita harus bisa membangun hidup yang menyenangkan. Nah, di sini menurut Bapak Martin Seligman, beliau adalah psikolog, bahwa hidup bahagia itu apa sih? Nah, hidup bahagia itu ada 3 poin menurut Bapak Martin Seligman, psikolog itu. Hidup yang menyenangkan. Nah, hidup yang menyenangkan itu seperti perasaan yang senang, yang bahagia, dan juga emosi positif, emosi yang selalu berpikir positif, maka tidak akan berefek ke negatif. Nah, yang kedua itu hidup yang baik. Nah, hidup yang baik itu justru ya gimana? Hidup yang baik itu mungkin kita bingung, hidup kita ini udah baik atau belum sih? Nah, jadi saya jelaskan kembali ya bahwa hidup yang baik itu hidup yang produktif. Nah, produktifnya itu dalam kata arti seperti berprestasi. Nah, misalnya seperti kita mengikuti, sekarang kan lagi posisi pandemi gini, kita mengikuti olimpiade. Nah, dengan kita mengikuti semua olimpiade gitu, kalau misalnya kita beruntung, kita bisa menang dan kita bisa berprestasi. Akan tetapi jika kita tidak menang ya, setidaknya kita sudah mendapatkan ilmu dan pengalaman yang lebih dari orang lain. Nah, yang ketiga itu hidup yang bermakna. Nah, ini yang paling susah dalam kehidupan zaman sekarang, karena saya pribadi aja susah buat menerapkannya. Nah, hidup yang bermakna yang dimaksud itu adalah kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, caranya mungkin banyak, kita bisa membantu orang lain di saat dia kesusahan. Bukan berarti di dalam hal yang sulit ya, selagi kita bisa ya kita bantu. Yang kedua itu menurut Bapak John Kalatman. Nah, beliau adalah penelitian hubungan. Beliau mengambil tips atau sudah menyingkatkan dengan kata yang sangat keren, yaitu 5P1N. Nah, di mana di artinya itu bahwa 5 komentar positif berbanding 1 komentar negatif. Nah, beliau mengatakan bahwa sangat-sangat penting untuk membangun hubungan bonding attachment antara keluarga. Nah, di mana di sana ada hubungan yang sehat. Misalnya di dalam suatu keluarga itu terdapat beberapa orang. Nah, di sana kita bisa untuk mengikut sertakan semua orang yang dalam keluarga. Misalnya sudah menikah, otomatis sudah punya suami dan sudah punya anak. Dan untuk misalnya seperti anak diikut sertakan buat dikasih tugas menyapu, mengepel. Nah, itu di saat anak tersebut melakukan hal tersebut yang sudah selesai, yang dia sudah selesai nyapu, sudah selesai ngepel, kita sebagai orang tua harus wajib untuk puji anak tersebut. Nah, karena dengan pujian anak itu tersebut akan merasa senang. Walaupun pujian kita ibaratnya tuh, oh sekarang udah bisa nyapu, sekarang nyapunya udah bersih ya gitu. Terus wajib juga bilang terima kasih kepada anak supaya bisa menghasilkan emosi yang positifnya yang lebih banyak. Nah, mungkin ada juga seperti anak tersebut biasanya hanya bisa menyapu. Nah, karena keadaan seperti ini, anak tersebut udah bisa mengepel, udah bisa buat nyuci piring, udah bisa buat nyuci baju. Nah, itu anak tersebut udah seperti dapat nilai plus untuk mendapatkan keterampilan yang baru, seperti itu. Di sini ada sedikit pertanyaan. Apakah Anda orang tua yang berbahagia? Ya? Tidak. Jadi di sini
bahwa kebahagiaan orang tua adalah kebahagiaan anak. Jadi, jika orang tua bahagia, anak akan merasa bahagia. Tapi jika orang tua sudah tidak bahagia, bagaimana dengan anaknya? Nah, dimana di saat posisi sekarang, otomatis banyak yang menghabiskan waktunya di rumah, kumpul. Nah, pasti ada di suatu keadaan seperti kesel, seperti ingin marah karena ada suatu masalah. Terutama itu biasanya seorang ibu yang merasakan seperti itu. Nah, karena adanya tekanan dari rasa kesel kita, mungkin melihat anak kita main game mulu atau di dalam kamar nggak keluar nggak makan, mungkin ada rasa kesel ya. Nah, terus itu bisa mengelola kemarahan. Nah, kemarahan itu harus kita kontrol supaya keluarga kita tetap menyenangkan atau bahagia. Nah, di sini ada tips mengelola kemarahan, dimana disingkat atur, dimana di setiap kata-kata perkataannya itu ada arti yang bermakna. Yang pertama, amati, dimana kita diri sendiri otomatis sudah kenal ya kepribadian kita harus gimana-gimana, jadi kita harus amati diri kita sendiri. Nah, dalam kata amati itu seperti kita udah ngomel-ngomel itu baru seperti tingkatan rendah kita buat menuju kemarahan. Ngomel itu sudah tingkatan rendah, udah menuju kemarahan, tapi masih tingkat rendah. Nah, di sana kan pasti kita napasnya pendek karena udah kemarahan itu. Nah, seharusnya kita bisa mengontrol amati, sudah ngomel-ngomel. Nah, terus lanjut T itu tenang atau tunggu. Nah, dimana di saat kita marah otomatis kan emosi negatif kita melunjak buat dimarahkan, buat disampaikan. Nah, itu yang kurang benarnya. Seharusnya kita tenang dan tunggu. Nah, dengan cara mungkin seperti kita pergi ke suatu tempat atau ke dalam kamar supaya lebih tenang, supaya lebih merasa sedikit berkurang emosinya. Nah, bisa kita seperti tarik nafas yang panjang dari perut dan keluarkan. Nah, itu akan sedikit tenang, akan sedikit meredah kemarahan kita. Dan yang selanjutnya itu ungkapkan. Nah, ungkapkan ini bukan sembarang diungkapkan. Nah, ungkapkannya itu kita harus memilih waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu di saat semuanya sudah tenang, sudah seperti biasa aja, tidak adanya kemarahan. Mungkin seperti hari ini kejadian keselnya, kemarahannya udah menuju kemarahannya, dan besok mungkin bisa disampaikan dan diungkapkan keluh kesahnya kenapa marah dan gimana gitu, supaya anak tersebut itu tahu kalau marah gitu kan. Nah, terus selanjutnya resolusi. Resolusi itu seperti kesepakatan. Nah, misalkan kita sudah mengungkapkan kenapa kita marah, mungkin karena anak tersebut main gadget terus, jadi kita marah ini. Jadi kita harus resolusi, kesepakatan. Mungkin kita bisa kesepakatannya seperti kita bilang 1 jam kamu boleh main gadget, terus belajar, terus main gadget lagi. Nah, seperti dikasih jadwal saat main gadget, saat belajar, saat beres-beres atau yang lainnya. Nah, jika sudah kesepakatan sama anak tersebut, itu otomatis anak tersebut sudah mengerti dan memahami. Saya sudah kesepakatan ya, waktu jam seperti ini saya belajar, waktu jam seperti ini saya main gadget. Nah, itu akan sedikit seperti lebih membuat anak tersebut itu lebih bertanggung jawab. Nah, seperti kan mungkin ada peraturan-peraturan baru yang lain ya. Peraturan baru mungkin anak tersebut itu yang membuat kita kesel itu karena apa aja, dikasih peraturan-peraturan supaya anak tersebut tidak melakukannya kembali atau tidak mengulangkannya kembali. Nah, pesan saya hari ini, jadilah orang tua yang baik dan menyenangkan. Karena anak akan terbuka
jika orang tuanya baik dan menyenangkan dan bisa mendengarkan. Maka dari itu, anak akan lebih nyaman kepada orang tuanya. Oke, sekian, terima kasih dari apa yang saya jelaskan. Mungkin banyak kekurangan. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.